dalam hati saya kalau sebelum pakai alat itu, saya ajak ngomong itu alat. Saya doakan Bismillah ya, kamu bisa kan ya sembuhin saya ya. Memang yang sembuhin itu Allah, melalui kamu sembuh ya, sembuhin saya. Saya tuh dari saya nggak bisa jalan ya, kan saya pakai Januari, Maret tanggal 27 itu saya udah bisa berangkat umroh. Oh langsung umroh itu ya? Iya, meskipun kaki masih diseret, mata masih juling. Welcome to Cancer Survivor and this is their story. Welcome to Cancer Survivor and this is their story. Dan di episode kali ini kita sudah kehadiran seorang cancer survivor yang bisa dibilang kankernya ini salah satu yang tergolong paling ekstrim ya, bisa dibilang. Salah satu yang bisa dibilang untuk banyak dokter sudah benar-benar hampir tidak ada chance begitu ya untuk kemudian bisa melanjutkan kehidupan seperti sedia kala lagi. Dan di sini kita sudah kehadiran salah satu survivornya, yaitu adalah Ibu Ninu Wulandari. Selamat datang Ibu Terima kasih. Cancer Survivor. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir juga. Dan di sini sudah hadir bersama dengan Ibu Ninu adalah Bapak Zenik ya. Ya. Itu adalah keluarga dari Ibu Ninu ya. Adik ipar. Adik iparnya. Oke, siap. Kanker batang otak. Jadi di pusat saraf kan itu ya. Iya. Oke. Jadi kanker batang otak itu kalau menurut dokter dampaknya apa sih dan kenapa akhirnya kanker batang otak ini tergolong satu kanker yang sangat ekstrim seperti itu? Karena itu kan batang otak itu kan pusat saraf-saraf ya. Jadi memang langsung semua kena ini seluruh tubuh. Oh. Jadi mata saya, telinga, terus suhu juga sampai ini. Terus motorik saya stroke juga sebelah kiri. Itu jadi seluruh tubuh itu kena sih Mas. Oh, berarti seluruh tubuh betul kena ya, langsung. Ada dampaknya langsung. Ada dampaknya. Gitu ya, dan ini sempat terjadinya di tahun berapa? 2012. 2012 ya. Awal diagnosanya itu kalau saya kena kanker batang otak. Oke. Dan sekarang kita take ini tahun 2024, jadi sudah 12 tahun lalu ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah insya Allah. Sehat ya, I see. Pertama itu kepala tuh sakit, bukan pusing ya, tapi bagian belakang. Itu berat gitu. Itu mulai serangannya. Saya kan memang biasa kan tuh nggak cepet-cepet minum obat kalau apa-apa. Kalau masih saya rasa masih kuat tahan, saya tahan tuh. Tapi ini kok ini banget gitu. Terus saya minum obat, nggak hilang juga. Oke. Di rumah malah makin ngedrop. Saya sampai nggak bisa bangun itu. Jadi angkat kepala aja itu sakit banget. Oh. Cuman saya nggak ke dokter tuh memang. Nah puncaknya saya bangun dari tempat tidur, saya jalan terus jatuh, saya muntah. Akhirnya dibawa ke dokter. Itu diagnosanya dibilangnya saya ini anemia. Oh, apa kurang darah ya? Kurang darah. Oke. Terusnya ya udah dirawat di rumah sakit 4 hari kok malah terus ngedrop. Oh. Ngedrop terus, kepala nggak ada perubahan. Masih sakit malah makin-makin, terus pandangan kok malah makin ini juga, gelap gitu. Jalan juga harus dibantu. Jadi udah ya lumayan ini ya, udah parah gitu. Akhirnya dokternya MRI. Di situ kelihatan kalau ada massa di batang otak, ya. Okay. Tapi belum detail ya, belum jelas. Kemudian di tes saraf saya, tes saraf ya itu nggak ada reaksi. Saraf saya ada beberapa titik nggak ada reaksi. Setelah MRI kontras baru dokter tuh kasih diagnosa itu kalau saya ada kanker batang otak. Bilang bahwa di rumah sakit itu hanya mengurangi rasa sakit saja, disuntik. Itu karena terakhirnya itu dikasih tahu. Gitu. Jadi sebenarnya kita mau bingung mau kemana. Nah, makanya dengan beliau Bu Ninu terbaring di rumah sakit selama kurang lebih sebulan itu, detik-detik terakhirnya itu ya ada reference ke suami Pak Edi ya, ke suami Bu Ninu itu dari saudaranya pakai alat dari. Jadi 2 orang yang jenguk ke rumah sakit itu berbeda ya, 2 orang berbeda. Yang satu temennya adik saya itu. Cerita katanya omnya kanker paru itu pakai alat Pak War. Terus yang kedua keponakan saya, keponakan jauh sih, itu dia juga cerita teman tantenya kanker payudara pakai alat Pak Warsito.
Nah terus di rumah sakit kok saat itu kan Pak War lagi ini banget ya. Itu beberapa ulasan tentang Pak Warsito gitu. Terus-terusan betul. Kok kayaknya hati saya kok ini ya mantep. Terus keluarga juga alhamdulillah ini. Nah berarti kalau dari awal-awal memang dari dokter sendiri sudah tidak bisa memberikan treatment. Bu Nino ada kanker batang otak. Nah maka secara medis tindakan yang dilakukan hanya nyuntik mengurangin sakit. Gitu, dan obat-obat yang sesuai resep dokter gitu. Nah terus solusinya apa? Nah kemudian bagaimana harapannya, kan saya yang nanya, langsung dijawab secara medis, diponis bahwa kurang lebih ya kalau udah penyakit seperti ini 3-6 bulan saat itu. Ya kan harapan hidupnya ya. Hidupnya di situ. Dari situ suami Bu Nino di depan dokternya juga udah langsung ngedrop lah. Saya yang menguatkan semuanya. Terus dok bagaimana? Gitu loh. Solusi apa? Nah ya sudah kalau gitu silahkan. Ya kalau mau keluar nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya ada yang cerita itu tentang alat Pak Warsito. Kemudian di TV juga kok kayak ditunjukin gitu loh. Pas banget. Udah mantep hati saya. Alat ada katanya nih bisa langsung jadi gitu, cuman ukur ini kepala adik saya tuh sampai cari meteran ke toko ada di rumah sakit gitu, terus diukur-ukur udah dapet, alhamdulillah langsung dapet itu alat. Langsung jadi alatnya? Langsung jadi, sampai malam lah itu sampai ke ininya. Nah di rumah udah ada alat itu, akhirnya pas dokter bicara dengan keluarga kalau saya silakan kalau mau dibawa pulang, akhirnya ikutin saja segala kemauan beliau, karena sudah secara medis ya tadi sudah tidak ada harapan, ya kan biasanya diperkirakan 3-6 bulan. Dan akhirnya alat yang diterima tuh seperti apa sih Bu? Helm aja. Helm aja gitu ya? Helm sama neck ya waktu itu, leher kepulangan. Dengan ada satu keyakinan opsi terakhir pakai alat ini dan ikhtiar yang lainnya lah. Itu kalau dari Bu Nino sendiri atau mungkin dari keluarga yang ngelihat treatmentnya atau reaksinya itu seperti apa sih kalau di untuk kondisinya Bu Nino ketika itu? Alhamdulillah sih pengaruhnya tuh ke saya tuh luar biasa ya. Tapi efeknya itu nggak terlalu yang kan di situ kan tertulis kan mual-mual sampai muntah gitu kan ya keluar keringat banyak segala macam gitu, BAB sampai berubah warna gitu ya. Kalau saya memang perubahan hanya itu aja, keluar keringat banyak aja dan bau dan lebih berbau, tapi kayak mual gitu tuh nggak ada. Jadi enjoy aja, jadi saya tuh jalanin ikhtiar itu gitu. Terus secepat itu yang saya nggak sangka. Jadi itu kepala tuh dalam waktu berapa ya? Enggak sih, seminggu 2 minggu. Enggak. Itu saya udah bisa bangun. Perubahan, terutama mata. Terutama mata. Tadinya matanya. Mata agak lama. Waktu foto mau umroh aja kan masih juling. Bukan artinya kan penyoknya itu. Oh iya, ini yang perubahan drastisnya. 3 hari itu beliau yang saya ingat ya di rumah itu pertama bisa ngangkat kepala dulu. Itu. Tadinya benar-benar nggak bisa, nggak diangkat sama sekali ya. Itu kayak mungkin kalau orang bilang kayak orang vertigo ya, kalau angkat kepala tuh langsung muter gitu ya. Muter luar biasa. Ya itu cepet banget, langsung kepala itu sakitnya itu berkurang, jauh berkurang. Dan tadi kan ada stroke juga ya katanya. Stroke, itu berarti betul. Setelah itu udah mulai bergerak lagi kah atau? Saya kan pakai kursi roda itu kan akhirnya kan. Jadi step by step memang ininya. Jadi kepala mulai ini kan mata saya kan juga double penglihatan itu. Jadi salah satu harus ditutup bergantian. Ini rekomendasi dokter sih kalau yang ini. Kemudian seminggu kemudian Nin bisa duduk di pinggir tempat tidur. Udah mulai bisa bangun ya. Seminggu kemudian. Tadi 3 hari kan mulai bisa ngangkat kepala gitu. Nah seminggu kemudian dia bisa duduk di kasur. Gitu. Berarti memang perubahannya
lumayan cepet ya dalam waktu seminggu itu di luar ini banget ya bayangan saya gitu loh. Tadinya saya juga tuh udah bayangin aduh ini stroke kayaknya akan lama terus gitu. Ya, karena aduh ini anak masih kecil-kecil anak-anak terus. Wah itu saya udah hancur banget tadinya Mas. Sebelum pakai alat Pak War ya saya tuh udah pikirannya tuh udah yang jauh banget ke depan tuh udah yang negatif terus. Alhamdulillah pakai alat itu terus itu kan saya otomatis kan nggak kerja ya di rumah. Alhamdulillah saya isi dengan dengar-dengar tausiah kayak gitu ngaji-ngaji lah gitu ya. Jadi hati saya tuh memang kan harus jalaninya gitu kan. Kita harus nanemin yang positif, pikiran, mindset harus yang bagus-bagus gitu. Jadi saya yakinin banget pakai alat ini tuh bisa sembuh gitu. Alhamdulillah. Itu cepet banget sih luar biasa. Jadi pakai itu 16 jam. 16 jam. Dulu tuh memang kalau pakai kan durasinya lama banget ya. Itu 16 jam. Jadi saya bagi kalau dari pagi sampai siang itu 8 jam. Nanti malam saya sambil bawa tidur aja 8 jam. Nggak terasa sih. Nggak terasa. Dalam hati saya kalau sebelum pakai alat itu, saya ajak ngomong itu alat. Oh gitu. Saya doakan Bismillah ya kamu bisa kan ya sembuhin saya ya. Memang yang sembuhin tuh Allah melalui kamu sembuhin saya tuh gitu. Udah Bismillah saya pakai. Terus sepanjang saya pakai alat itu, saya sambil ini Mas jikir-jikir gitu. Jikir-jikir ngaji, terusnya doa-doa gitu. Saya isi itu. Karena kan di rumah itu nggak ada. Maksudnya kegiatan kerjaan saya yang terlalu berat itu nggak ada kan. Paling ringan-ringan lah kayak ya beberes aja gitu kan sama ngawasin anak-anak. Udah gitu aja. Jadi tapi saya isi tuh benar-benar pendekatan ke Allah. Karena Allah itu kan yang sumbernya pemberi sembuh kan melalui alat Pak Warsito itu. Jadi saya tanemin pasti sembuh. 3 hari pertama udah bisa bangun, mengangkat kepala, terus berdiri di samping kasur. Kemudian 3 minggu kemudian beliau sudah pakai alat tempat untuk jalan itu yang tongkat yang kotak itu. Untuk yang orang stroke itu dari kamar ke ke tengah rumah gitu, ke ruang tamu. Di situ sambil ya tetap memotivasi. Itu sih saya sih sudah istilahnya siap-siap kali ya, siap mental gitu. Tapi di lain sisi juga saya ada keyakinan sembuh gitu. Jadi memang ada dua ini loh Mas. Dua sisi ya. Dua sisi. Jadi ya udah pasrahin gitu kan ke Allah gitu kan. Satu sisi kita tetap harus ikhtiar, terus kan disertai doa untuk hasil kan. Haknya Allah gitu ya untuk kasih kesembuhan atau apapun gitu. Yang penting kitanya udah tetap harus siapin mental. Ya. Dan totalnya akhirnya dengan treatment EasyCity ini berapa lama alatnya dipakai? Jadi dari saya nggak bisa jalan ya, itu kan saya pakai Januari. Maret tanggal 27 itu saya udah bisa berangkat umroh. Oh langsung umroh itu ya? Iya. Meskipun kaki masih diseret, mata masih juling. Nah itu juga keberangkatan umroh itu menjadi motivasi saya juga. Okay. Saya harus sembuh nih, harus ini paling tidak udah bisa jalan gitu sebelum keberangkatan. Karena kita memang udah hubungin itu kan waktu itu travelnya minta di reschedule. Karena kondisi saya gitu, jadi minta di reschedule, diundur, lihat perkembangan gitu. Alhamdulillah itu jadi tepat waktu. Sempat tarik ulur juga. Tarik ulur. Apakah iya batal? Sih. Malah sembuh di sana. Oh kaki. Jadi bisa jalan ketika di sana. Okay. Bisa jalan normal ya, meskipun belum cepet gitu, tapi udah nggak diseret. I see. Mata juga normal. Tadinya kan juling kan, waktu di foto untuk visa itu juling. Kata saya, alhamdulillah di sana kesembuhannya. Berarti dari Desember itu ada gejala awal, terus Maret akhirnya udah berangkat umroh ya, itu akhir Maret udah berangkat umroh. Betul. Itu Masya Allah banget ya maksudnya. Masya Allah, di luar ekspektasi. Betul. Apalagi, ini gimana nih? Dokternya sudah menyerahkan, ya ikutin kemauannya aja semua.
gitu. Nah untuk umroh kan sudah daftar, bagaimana akhirnya keluarga kumpul, ya diputuskan berangkat karena melihat perkembangan yang alhamdulillah saat itu luar biasa sekali, cepat signifikan banget ya. Betul gitu, signifikan banget, perkembangannya bagus. Itu tadi akhirnya kita juga optimis untuk bisa tetap berangkat. Itu diceritain lah saya kalau sakit nih gini-gini. Akhirnya dia ngomong, udah sholat dengan tenang, berdoa dengan kusuk, nggak usah buru-buru, saya jagain. Digituin Mas. Akhirnya ya itu, saya sholat sampai nangis, itu berdoa sampai luar biasa, puas banget. Terus dia katakan, insya Allah ibu akan sembuh. Kayak mimpi jadinya bagi saya. Ya itu keajaiban bagi saya sih. Sama bawa alat Pak Warsito itu bisa lolos ya. Dari step-stepnya itu masuk ke Masjidil Haram sama Nabawi yang cukup ketat juga pemeriksaannya. Alhamdulillah itu juga lolos. Jadi saya pakai sholat tahajud, dari sholat fardu itu saya pakai, nggak pernah lepas. Saya sih terus ya nggak lepas. Sekarang aja saya masih pakai. Sekarang masih pakai juga. Jadi untuk maintenance aja. I see. Nggak tahu, saya udah kayak ada ikatan apa ya? Personal dengan alatnya. Betul. Jadi kayak udah melekat gitu ya. Nggak tahu sugesti atau apa. Jadi kalau misalnya saya flu, batuk gitu, pakai alat itu terus besoknya bangun tuh udah enak. Pulang umroh itu 2 minggu setelah pulang umroh saya masuk kerja. Oh sudah mulai kerja lagi? Iya. Melanjutkan pekerjaan sebelumnya? Enggak, masih alhamdulillah juga orang-orang di kantor, teman-teman dan atasan saya itu support juga. Jadi saya masuk, saya datang itu mereka yang kaget, nggak nyangka sampai ada yang nangis juga. Itu kita tuh tangis-tangisan, ya Allah. Diajak bicara oleh atasan saya, akhirnya ya saya dikasih kerjaan yang ringan-ringan dulu. Terus udah di kantor pokoknya nggak usah sampai ini, sekuatnya kamu aja, mau pulang siang, mau pulang jam berapapun bebas gitu. Ya, akhirnya gitu, jadi saya kerjaan yang ringan-ringan, terus saya memang pulang tuh setengah hari dulu gitu memang masih, itu juga saya masih pakai tongkat waktu ke kantor itu, karena pulang dari sana mungkin kecapean atau apa, ini kaki ini lagi gitu, agak sakit lagi, tapi itu sebentar. Itu alat di kantor saya pakai juga 8 jam, jadi saya bawa alatnya. Kesembuhan tadi itu memang dari Allah. Takdir dari Allah yang diberikan. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi, beliau semangat sembuhnya ya tetap terus ya dijaga. Kemudian ikhtiarnya dapat alat ya, dari referensi tadi itu beliau konsisten pakai. Itu kalau malas ngecasnya dan lain sebagainya, tapi beliau tuh piawai banget, rajin banget gitu, karena tadi semangat untuk sembuh, kemudian konsisten memakai alatnya gitu. Itu aja sih sebenarnya nomor 1 sih semangat ya, semangat dan pikiran. Itu pikiran tuh nomor 1, ini banget ya, pikiran harus positif dan berbaik sangka dengan Allah. Kemudian jalani setiap ikhtiar tuh konsisten, disiplin ya. Jangan pernah berkata yang ini, yang justru menjatuhkan mental kita ya, pikiran kita. Jadi terus ininya, biar semangatnya tuh terus naik. Jadi jangan sampai kendor. Gitu aja sih. Ya selain itu ya pastinya doa ya, itu nomor 1. Sebagai anggota keluarga ya, itu harus saling support ya kan, karena beliau juga tadi dikatakan di awal bahwa dukungan keluarga sangat berarti, karena tidak ada orang lain yang bisa care kecuali keluarga itu sendiri. Ya sabar, dan kemudian ya setiap individu keluarga kalau ada yang sakit tadi ikhtiar membantu, menolong, mencarikan ya kan, mencarikan alternatif. Kalau memang tadi sakitnya medis, ya alat apa atau yang bisa untuk bisa mempercepat kesembuhan gitu. Jadi tak pernah menyerah lah gitu, cari solusinya. Ya dengan niat baik, ikhlas untuk anggota keluarga, itu yang dibutuhkan. Itu aja sih.
Efeknya itu luar biasa. Itu di luar, kayak di luar logika lah. Kalau ini ya sakit saya yang sudah sedemikian dibilang udah ini kan, udah di ambang batas kehidupan ya. Tapi dengan alat Pak Warsito, kemudian ya pastinya disertai diri kita sendiri juga ya, ikhtiar pengobatan secanggih apapun, semahal apapun, kalau kitanya nggak yakin ya kan, itu juga susah ya. Itu makanya saya tuh dukung banget deh alat Pak Warsito, karena saya sendiri nih yang mengalami. Dan beberapa teman juga ini juga banyak yang menggunakan juga. Menggunakan, alhamdulillah. Berhasil. Oke. Insya Allah bisa jadi inspirasi ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Nino dan juga Pak Zening untuk sharingnya. Sama-sama. Dan juga ya tentunya buat teman-teman yang sedang menjalani treatment, tetap semangat. Semoga nantinya bisa mereplika juga cerita dari Bu Nino dan juga keluarga ke depannya. Betul. Sampai jumpa di Cancer Survivor selanjutnya. Bye-bye. Bye. And this is their story.